Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Aldut Alwi. Saya mahasiswa semester 4 di Universitas Lampung Mangkurat, Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Saya aktif di organisasi pramuka di kampus saya, di Racana tentunya. Nama Racana saya adalah Racana Hasanuddin HM dan Ratu Zaleha. Saya sekarang menjabat sebagai ketua bidang kepelatihan di Racana. Nah, terus saya sedikit ingin menyampaikan pengetahuan yang saya punya sedikit saja mengenai penjabaran poin nomor 12 di SKU Pandega, yaitu mengenai sejarah pramuka dunia dan juga Indonesia. Oke, kita lanjut ke yang pertama dulu. Yang pertama adalah sejarah Pandu Dunia. Oke, siapa sih yang nggak mengenal BP Baden Powell? Pasti anak pramuka tahu, bahkan anak di luar pramuka pun tahu kan BP. Nah, nama lengkap beliau adalah Robert Stephenson Smith Baden Powell. Beliau merupakan seorang tentara militer yang mempunyai segudang prestasi. Beliau lahir di Inggris pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Nah, beliau inilah seorang yang perintis organisasi kepanduan yang banyak diikuti oleh seluruh belahan dunia, negara di belahan dunia lain. Nah, dimulai sekitar awal abad 20, tepatnya tahun 1907, beliau menuliskan sebuah buku di mana buku tersebut berisi tentang pengalaman beliau selama menjadi militer. Nah, buku tersebut ditujukan kepada anggota-anggota muda beliau di Inggris untuk melatih dirinya supaya melalui pengalaman-pengalaman si Baden Powell tadi, Bapak Pandu Dunia tadi. Jadi beliau tuangkan semuanya di buku itu untuk dipelajari pada anggota-anggota muda. Nah, seperti itu. Kemudian dipanggillah sekitar 21 anggota dan 22 dengan beliau mengadakan sebuah perkemahan kecil di salah satu lokasi di Inggris seperti itu. Kalau nggak salah di Pulau Bronsey. Ya, di Pulau Bronsey mereka mengadakan sebuah perkemahan kurang lebih sekitar 8 hari. Nah, di situ mereka mengadakan perkemahan. Nah, disinilah mulai merintis awal-awal pembentukan kepanduan. Tapi nggak langsung ya, perlu proses panjang juga. Kemudian tahun 1908, 1 tahun setelah perkemahan di Bronsey tadi, Baden Powell membuat sebuah buku lagi berjudul Scouting for Boys. Nah, Scouting for Boys ini ditujukan beliau untuk anak-anak laki-laki kepanduan melalui sebuah, sama kayak tadi, pengalaman-pengalaman beliau tuangkan juga di buku Scouting for Boys ini, dimana untuk melatih para pandu-pandu muda seperti itu. Nah, tapi buku ini ditujukan untuk anak laki-laki saja, namanya juga Scouting for Boys. Nah, kemudian 2 tahun kemudian, tahun 1910, beliau bersama adik beliau Agnes membuat sebuah organisasi juga, tapi sama seperti Scouting for Boys, tapi ini ditujukan untuk anak-anak perempuan. Nah, dinamakanlah organisasi tersebut Girl Guides. Nah, Girl Guides apa sih itu? Saya nggak fasih dengan berbahasa Inggris ya. Intinya itu. Nah, tahun 1912 ya, bukan 1910. Saya hilap. 1912 beliau mendirikan sebuah organisasi pandu juga, tapi untuk perempuan, anak-anak perempuan, bernama Girl Guides. Nah, kemudian pada tahun 1916 berdirilah kelompok panduan untuk anak-anak. Kalau sekarang mungkin usia anak-anak siaga ya, yang diberi nama CUB, KUP atau anak serigala. Beliau juga menulis sebuah buku yaitu The Jungle Book. Bukan beliau yang menulis, tapi ada orang yang menulis yang berjudul The Jungle Book.
di mana buku tersebut sebagai pedoman kegiatannya. Buku tersebut menceritakan seorang anak rimba yang dihidupi oleh induk serigala di dalam hutan. Nah, makanya judul bukunya tadi kan Anak Serigala. Nah, kemudian pada tahun 1918 beliau juga membuat sebuah kelompok namanya Rover Scout. Kalau tadi yang Anak Serigala untuk anak-anak siaga, tapi kalau Rover Scout ini untuk anak-anak yang berusia 17 tahun. Jadi anak-anak yang sudah usia 17 tahun bisa bergabung. Kemudian tahun 1922 beliau menerbitkan sebuah buku yang diberi nama Rovering to Success, Mengembara Menuju Kebahagiaan. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya untuk menuju pantai kebahagiaan, seperti itu. Kemudian pada tahun 1920 beliau mengadakan sebuah kegiatan pertemuan pandu-pandu seluruh dunia. Sebelumnya tahun yang buku beliau Scouting for Boys itu ternyata laris atau melejit pesat di negara-negara luar Inggris seperti di belahan-belahan Eropa. Jadi orang-orang yang memiliki buku tersebut merintis sebuah organisasi kepanduan juga di negaranya masing-masing. Nah, kemudian pada tahun 1920 beliau Baden Powell mengadakan sebuah kegiatan jambore internasional di arena Olympia London. Nah, jambore ini merupakan jambore dunia pertama yang dirintis langsung oleh Baden Powell. Pada saat momen itu juga beliau Baden Powell secara resmi diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia. Nah, di momen itu di jambore pertama tersebut, jambore tersebut kurang lebih diikuti oleh 27 negara. Iya, panjang ya sejarah kepramukaan di dunia, pandu dunia utamanya. Nah, mungkin sedikit itu yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah pramuka dunia. Selanjutnya kita beralih ke sejarah pramuka di Indonesia. Ini menarik nih, karena di negara kita sejarahnya harus kita pahami juga. Ternyata organisasi kepanduan yang dirintis oleh Baden Powell sampai juga di Indonesia. Iya. Nah, organisasi kepanduan ini ternyata sampai di Indonesia. Tapi saat itu kan zaman-zaman Indonesia masih dijajah, masih belum merdeka. Jadi pembentukan kepanduan di pramuka juga banyak sekali lika-likunya. Alur-alurnya seperti apa masih banyak, panjang sekali. Nah, jadi ada beberapa tahap. Yang pertama tahap pembentukan kepanduan pada masa Belanda, yang kedua pada masa Jepang, penjajahan Jepang, dan yang ketiga setelah kemerdekaan. Oke, kita bahas satu persatu. Pada saat masa penjajahan Belanda, pemerintah Belanda menjadikan sebuah organisasi kepanduan di Indonesia, tapi namanya adalah NIPV, Nederland Indische Padvinders Vereniging. Ya, NIPV itu merupakan sebuah kepanduan milik Hindia Belanda, Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Indonesia kan dulu namanya Hindia Belanda kan. Nah, terus organisasi tersebut ternyata memiliki mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh kita, terutama tokoh-tokoh Indonesia juga. Akhirnya karena mereka melihat kepanduan tersebut memiliki ada pendidikan karakter, pelatihan di dalamnya. Kemudian beberapa tokoh nasional kita, pemimpin gerakan kita akhirnya mendirikan organisasi serupa yang seperti NIPV tadi, dengan berbagai macam dengan berbagai macam nama, seperti itu, dengan berbagai macam nama. Tapi nama-nama tersebut ada sedikit yang menggunakan juga namanya Pathfinders. Iya, Pathfindery. Organisasi-organisasi bentukan tokoh nasional tadi namanya ada juga yang membuat namanya Pathfindery. Nah, hal ini setelah diketahui oleh pemerintah Belanda dilarang, jadi tidak boleh lagi menggunakan Pathfindery. Terus oleh Kiai Haji Agus Salim, akhirnya Pathfindery diganti dengan nama Pandu atau Kepanduan. Nah, jadi
Yang mengubah nama Patvindri menjadi pandu atau kepanduan itu adalah Kiai Haji Agus Salim. Oke, lanjut. Kemudian setelah terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda, ya, organisasi-organisasi kepanduan yang tadi melebur menjadi satu dalam sebuah organisasi yang lebih besar. Pada tahun 1931 dibentuklah wadah baru tadi untuk mereka melebur menjadi satu tadi, yang diberi nama Gerakan PAPI, ya, PAPI, Persatuan Antar Pandu Indonesia. Ini merupakan sebuah wadah yang lebih besar, di mana wadah tersebut menampung leburan dari organisasi-organisasi lain yang banyak tadi sebelumnya tadi. Nah, terus beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1938, organisasi PAPI tadi berubah nama menjadi BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Nah, itu. Kemudian sebagai upaya untuk menggalang persatuan dan kesatuan di seluruh Indonesia, BPPKI tadi berencana ingin mengadakan sebuah pertemuan besar seluruh Indonesia yang diberi nama Al-Jambore Indonesia. Tapi itu semua tidak berjalan mulus, tentu banyak rintangan dan hambatan. Setelah melalui beberapa hambatan, tentunya ada beberapa pertimbangan segala macam, akhirnya disepakati nama Al-Indonesia Jambore tadi diubah menjadi Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Zaman dulu kan itu dibacanya OE, ya, huruf O dan E jadi OE. Jadi singkatannya Perkino, tapi di sini kepanjangannya adalah Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum, OMOM. Nah, seperti itu. Tahun 1941. Nah, itu dilaksanakannya di Yogyakarta. Nah, kegiatan inilah yang menjadi sebuah cikal bakal adanya jambore-jambore di Indonesia sampai sekarang ini yang kita rasakan sekarang. Oke, kita lanjut pada masa penjajahan Jepang. Kan Belanda dulu nyerang Indonesia, baru Jepang kan. Nah, pada masa Jepang ternyata gerakan pandu Indonesia ini tidak surut. Iya, bahkan lebih lagi. Para pandu Indonesia bersatu untuk tetap mempertahankan kepanduan ini. Namun gerakan kepanduan ini mendapatkan hambatan. Pada masa Perang Dunia Kedua, masa itu tentara Jepang melakukan penyerangan kepada Belanda. Terus tokoh-tokoh pandu di Indonesia banyak ditarik oleh Jepang untuk mengikuti organisasi bentukan Jepang seperti Keibondan, Seinendan, dan lain-lain organisasi bentukan Jepang untuk mendukung pasukan Jepang gitu loh. Jadi kan pandu Indonesia, tokoh pandu Indonesia ditarik paksa oleh Jepang untuk mendukung mereka. Kan curang ya. Bukan hanya itu, Jepang pada masa Jepang melarang di Indonesia menjadikan partai-partai atau organisasi-organisasi lainnya, termasuk organisasi kepanduan ini. Jepang menganggap bahwa jika ada organisasi semacam ini akan memperkuat atau meningkatkan kesatuan bangsa Indonesia. Takut doang Jepang. Tapi hal itu tidak menyurutkan para pandu yang ada di Indonesia. Justru para pandu di Indonesia malah menyelenggarakan Perkino kedua, Perkino yang tadi, Jambore kedua, Jambore Indonesia kedua. Dan bahkan para pandu tersebut ikut turun ke medan perang untuk melawan dan mengusir tentara Jepang. Oke, kita lanjut ke fase yang ketiga, itu sejarah pramuka setelah masa kemerdekaan. Setelah proklamasi dikumandangkan oleh Bapak Proklamator kita, dibentuklah sebuah organisasi pandu rakyat Indonesia pada tahun sekitar 45 di Solo. Nah, organisasi merupakan satu-satunya wadah kepanduan untuk para pandu di Indonesia bernaung. Ya, tapi seiringnya berjalan waktu, telah banyak muncul organisasi yang serupa, organisasi kepanduan yang serupa. Sampai pada tahun 61 itu sudah mencapai lebih daripada 100 organisasi kepanduan. Nah, 100 organisasi lebih itu tergabung dalam 3 federasi, yaitu yang pertama ada Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO), yang kedua ada Persatuan Pandu Putri Indonesia atau
Popindo, dan yang ketiga ada Persatuan Kepanduan Putri Indonesia PKPI. Nah, namun ternyata ada kelemahan terhadap tiga federasi tadi. Akhirnya ketiga federasi tersebut bergabung menjadi satu, yaitu Persatuan Kepanduan Indonesia atau Perkindo. Nah, terus ternyata Perkindo ini masa perkembangannya lemah karena ada kepentingan golongan lain yang lebih tinggi daripada Perkindo. Akhirnya Perkindo tersebut menjadi lemah dan disadari oleh pihak komunis. Oleh pihak komunis yang saat itu menyadari ada kelemahan di Perkindo, dan ini akan dimanfaatkan oleh para komunis. Nah, ingin dimanfaatkan oleh komunis, tapi ternyata Perkindo tersebut kan berisi tentang para pandu-pandu di Indonesia. Nah, karena semangat Pancasila, para pandu-pandu yang terkumpul di Perkindo tersebut membuat sebuah penentangan terhadap komunis tersebut. Mereka tidak ingin dimainkan oleh komunis seperti itu. Nah, terus akhirnya untuk menghalangi kepentingan komunis tersebut, akhirnya keluarlah Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang ditandatangani langsung oleh Insinyur Juanda. Saat itu beliau sebagai pejabat sementara menggantikan Presiden RI karena saat itu Bung Karno sedang berkunjung ke Jepang. Lewat Kepres tersebutlah pemerintah menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya badan di wilayah Indonesia yang mendapatkan izin untuk melaksanakan pendidikan kepramukaan, sehingga organisasi-organisasi lain melebur menjadi satu. Dan juga kalau misalnya ada lagi muncul organisasi lain, itu tidak diakui atau dilarang keberadaannya. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu sejarah singkat mengenai sejarah pramuka di Indonesia. Mungkin sangat panjang ya. Yang pengetahuan saya saja yang seperti itu, yang menurut saya sedikit, sangat panjang. Apalagi kalau memang kita tahu sebenar-benarnya seperti apa sejarah Indonesia, sejarah pramuka dunia maupun Indonesia, pasti sangat panjang dan sangat menarik untuk diceritakan. Mungkin cukup dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendengarkan. Banyak kekurangan yang saya sampaikan, salah hilap, mohon maaf saya sampaikan. Tetap semangat dalam berpramuka. Oke, terima kasih. Salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.